Tidak semua jeritan terdengar. Ada perempuan yang tampak diam, tapi di dalam hatinya dunia sudah runtuh. Famati adalah salah satunya. Ia masih muda, baru 21 tahun, tapi sejak kecil hidupnya tidak pernah mengenal arti aman. Orang yang seharusnya melindungi justru menjualnya kepada kekerasan. Setiap malam ia hanya bisa berdoa lirih. Dulu aku percaya cinta itu darimu. Tapi cinta yang aku kenal adalah yang menyakiti, menuntut, mengontrol. Apakah cinta seperti itu juga datang darimu, Tuhan? Pertanyaan itu lahir dari hati yang hancur, hati yang bingung, membedakan antara cinta yang sejati dan cinta yang melukai. Namun pada suatu malam, ketika seseorang mendengar tangisnya dan memanggil polisi, Famati akhirnya diselamatkan. Untuk pertama kalinya ia tidur di tempat aman, di bawah atap rumah perlindungan. Dan disitulah perjalanan pemulihannya dimulai. Sebelum kita melanjutkan refleksi ini, mari luangkan waktu sejenak untuk membaca Yohanes pasal 9 sampai pasal 10 ayat 10 dari terjemahan firman Allah yang hidup. Saat saudara membaca, perhatikan bagaimana Yesus menyentuh kehidupan orang buta sejak lahir dan bagaimana ia menyebut dirinya pintu bagi domba-domba. Yohanes 10 ayat 9 sampai 11. Ya, akulah pintu. Mereka yang masuk melalui aku akan selamat dan akan keluar masuk serta menemukan padang rumput yang hijau. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ketika Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir, murid-murid bertanya, "Guru, siapa yang berdosa? Dia atau orang tuanya?" Dan Yesus menjawab, "Bukan karena dosa dia, tetapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia." Dan Yesus menjawab, "Bukan karena dosa dia, tetapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia." Jawaban Yesus ini menegaskan sesuatu yang penting. Penderitaan bukanlah hukuman. Dan luka bukan akhir dari cerita. Bagi Famati, kata Tuhan dulu terasa asing. Karena semua orang yang menyebut nama Tuhan dalam hidupnya justru membiarkan kekerasan itu terjadi. Tapi lewat kasih seorang ibu rohani bernama Ibu Yani, Famati mulai mengenal Allah yang berbeda. Bukan Allah yang diam, tetapi Allah yang melihat, menyentuh, dan memulihkan martabatnya. Yesus tidak berdiri jauh dari penderitaan. Ia datang sebagai pintu yang aman, tempat seseorang bisa keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang. Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku akan selamat." Kalimat itu mengubah segalanya bagi seseorang seperti Famati. Karena selama ini pintu yang ia kenal selalu menakutkan. Pintu kamar yang dikunci dari luar. Pintu rumah yang menjadi tempat ia dijual. Pintu yang menutup masa kecilnya terlalu cepat. Namun kini ia mengenal pintu yang lain. Pintu yang tidak memenjarakan, tapi membebaskan. Pintu yang membawa keluar dari ketakutan, bukan ke dalamnya. Ia mulai menyadari bahwa cinta yang datang dari Tuhan tidak menuntut, tidak memaksa, tidak mengontrol. Cinta dari Tuhan tidak melukai tubuh dan jiwa, tetapi menyembuhkan keduanya.
Tuhan menjawab pertanyaannya bukan dengan petir dari langit, tetapi dengan kehadiran lembut dari orang-orang yang menunjukkan kasih tanpa pamrih. Kasih yang menunggu, bukan mendesak. Kasih yang menenangkan, bukan menakutkan. Kasih yang berkata, "Engkau aman di sini, engkau berharga, engkau milikku." Yesus melanjutkan perkataannya, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya." Kata gembala mungkin terdengar sederhana, tapi bagi orang yang pernah kehilangan arah seperti Famati, itu berarti ada seseorang yang menemukan dia. Gembala yang baik tidak hanya menjaga kawanan, ia meninggalkan yang 99 untuk mencari satu yang hilang. Ia bukan pengendali, bukan penguasa, tetapi pelindung yang berjalan di depan, memanggil domba-dombanya dengan nama dan menuntun mereka ke padang rumput yang damai. Bagi Famati, itulah pertama kalinya ia tahu bahwa Tuhan tidak menuntutnya untuk kuat. Tuhan justru memanggilnya untuk beristirahat di bawah kasih-Nya. Ia tidak lagi hidup dalam definisi cinta yang salah, karena ia telah mengenal gembala yang benar. Perlahan hidup Famati mulai berubah. Ia belajar untuk percaya lagi, percaya bahwa cinta tidak selalu melukai. Ia mulai membantu anak-anak kecil di panti, tersenyum ketika mereka memanggil namanya. Luka di masa lalu belum sepenuhnya hilang, tapi ia tahu Tuhan sedang menulis cerita baru. Ia tidak lagi terjebak di pintu yang mengurung, karena sekarang ia hidup dalam pintu yang membebaskan. Yesus, Sang Gembala yang baik, telah menuntunnya keluar dari penjara ketakutan dan membawanya ke padang rumput kasih yang memulihkan. Cinta yang dulu ia salah mengerti, kini ia kenal dalam bentuk yang sejati. Kasih yang menyerahkan diri bukan memaksa, kasih yang melindungi bukan mengontrol, kasih yang memberi hidup bukan merenggutnya. Mungkin hari ini saudara juga membawa pertanyaan yang sama seperti Famati. Dulu aku percaya cinta itu darimu, tapi cinta yang aku kenal justru melukai. Apakah cinta seperti itu datang darimu, Tuhan? Jawabannya adalah tidak. Cinta sejati datang dari Dia yang adalah gembala yang baik. Cinta yang tidak menuntut kesempurnaan, tapi memeluk kita dengan lembut dan berkata, "Engkau milikku. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi." Mari kita diam sejenak. Bayangkan Yesus berdiri di hadapanmu, membuka pintu yang selama ini kau takuti. Ia berkata, "Masuklah, di sini engkau aman, di sini engkau dicintai dengan cinta yang tidak menyakiti." Mari kita diskusikan bersama. 1. Apa yang saudara rasakan saat mendengar pertanyaan Famati kepada Tuhan tentang cinta? 2. Dalam hidupmu, pernahkah saudara mengalami bentuk cinta yang ternyata menyakiti? Apa yang Tuhan ajarkan melalui pengalaman itu? 3. Bagaimana saudara bisa mengenali perbedaan antara cinta yang dari Tuhan dan cinta yang dikendalikan oleh manusia? 4. Apa arti Yesus sebagai pintu dan gembala yang baik bagi hidupmu hari ini? 5. Siapa yang bisa saudara doakan atau dampingi agar ia juga mengenal kasih Tuhan yang menyembuhkan?